Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Yos Johan Utama SHMU, yang terhormat para Ketua Senat Akademik Universitas Diponegoro. Cerdas, jadilah manusia yang bijaksana. Ya, tidak usah gagah-gagahan, tidak usah menentang hal yang Anda tidak ketahui. Apalagi ilmunya S1 aja belum kelar. Atau yang mewakili Bapak, Ibu, rekan-rekan dosen KKN serta seluruh mahasiswa peserta KKN tim 2 tahun 2021 yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita berkesempatan untuk berkumpul dari melalui media Zoom ini dalam rangka upacara penerjunan mahasiswa KKN Undip tim 2 tahun 2021. KKN periode ini merupakan KKN ketiga di masa pandemi COVID-19 dengan penuh keterbatasan. Padahal kita memprediksikan pandemi bisa selesai hanya setahun kemudian ditemukan vaksin yang bisa menangkal COVID-19. Tapi di kata lain, COVID-19 bermutasi dengan varian Delta yang saat ini menyebar di Indonesia. Konon para ahli patologi menyatakan virus varian Delta ini lebih ganas dari varian sebelumnya. Hingga kita disarankan menggunakan masker double, tidak hanya satu masker untuk menghindari virus ini. Saat pandemi COVID-19 ini pasien semakin banyak, di mana rumah sakit sudah overload, pasien meninggal juga semakin banyak, tenaga medis pun banyak yang terserang virus COVID-19. Universitas Diponegoro atau biasanya disebut Undip adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia pada saat ini, yang berada di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari 1957 dan mendapatkan status sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 1960. Hingga saat ini, Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Universitas Diponegoro sendiri kembali mengadakan KKN yang memiliki tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fitria Nur Hidayah sebagai salah satu peserta kuliah kerja nyata tim 2 Undip dari jurusan S1 Fakultas Kedokteran untuk prodi Kedokteran Umum Universitas Diponegoro angkatan 2018. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan KKN di wilayah Kelurahan Lamber Tengah, tepatnya di Semarang Selatan, Kota Semarang. Kelurahan Lamber Tengah sendiri itu berada di dataran rendah dengan tipologi kelurahan adalah pemukiman, yang merupakan salah satu dari beberapa kelurahan yang berada di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Dengan luas wilayah pada Kelurahan Lamber Tengah kurang lebih 196.217 hektar yang terbagi atas 53 RT dan 8 RW. Untuk wilayah Kelurahan Lamber Tengah itu memiliki batas wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gayam Sari, untuk sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tembalang, sedangkan untuk sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Candisari, dan yang sebelah barat berbatasan dengan Semarang Utara. Untuk penduduk Kelurahan Lamber Tengah sendiri hingga bulan Maret 2018 berjumlah 12.119 penduduk yang terdiri dari 5.988 penduduk laki-laki dan 6.131 penduduk perempuan, serta jumlah kepala keluarga atau KK sebanyak 3.550 KK. Sedangkan untuk kasus pandemi yang sedang terjadi pada Kelurahan Lamber Tengah, untuk wilayah Kelurahan Lamber Tengah sendiri itu berada di wilayah pedesaan dengan jumlah penduduk lokal dan pendatang yang cukup padat.
Wilayah Kelurahan Lampert Tengah termasuk ke dalam zona kuning, mendekati merah untuk kasus COVID-19-nya. Berdasarkan hasil observasi, tingkat kesadaran penduduknya untuk menetapkan protokol kesehatan COVID-19 tergolong masih rendah. Masih banyak masyarakat yang belum patuh untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tempat-tempat umum rata-rata sudah menyediakan sarana cuci tangan dan setting tempat yang sesuai protokol kesehatan. Namun, tetapi sayang, kebanyakan masyarakat kurang mengindahkan hal tersebut dan malah mengabaikan protokol kesehatan. Maka dari itu, perlu ditingkatkan adalah kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 untuk mencegah penambahan kasus. Maka dari itu, saya mengangkat tema dari program KKN saya yang pertama, yaitu cegah penyebaran COVID-19 dengan tagar masker untuk semua. Sedangkan untuk program kerja yang kedua, yaitu bertemakan ayo waspadai diabetes mellitus sebagai komorbid COVID-19 dengan penerapan pola hidup sehat. Untuk bidang permasalahan yang dipilih dalam rencana program kegiatan KKN, saya memilih tema COVID-19 dan SDGs. Adapun program untuk tema COVID-19 yaitu cegah penyebaran COVID-19 dengan tagar masker untuk semua. Dan tema SDGs yaitu ayo waspadai diabetes mellitus sebagai komorbid COVID-19 dengan pola hidup sehat. Alasan saya pemilihan tema COVID-19 saya masukkan ke dalam program kerja ke-1 yang bertemakan cegah penyebaran COVID-19 dengan tagar masker untuk semua, dikarenakan saat ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19. Salah satunya adalah pemakaian masker dan juga adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan di beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Kini, Indonesia sendiri tengah menyambut kehidupan new normal, yaitu perubahan pola hidup di masa pandemi COVID-19. Virus COVID-19 sendiri umumnya ditularkan dari orang ke orang melalui droplet ataupun kontak langsung. Misalnya, berjabat tangan ataupun melalui air liur saat berbicara. Namun, ada juga kemungkinan penularan melalui kontaminasi benda yang disentuh oleh pasien yang positif COVID-19. Hal inilah yang mendasari pentingnya menggunakan masker yang baik dan benar, serta cara mencuci masker kain yang baik dan benar agar terhindar dari bakteri ataupun virus yang menempel pada masker. Sedangkan untuk tema yang saya pilih dalam program kedua atau program SDGs saya, yaitu ayo waspadai diabetes mellitus sebagai komorbid COVID-19 dengan pola hidup sehat. Jadi, diabetes sendiri atau diabetes mellitus ataupun DM itu kondisi di mana tingginya kadar gula dalam darah karena penurunan produksi atau pemanfaatan insulin yang kurang tepat. Untuk gejalanya yaitu yang paling sering dijumpai merasa sering kencing, merasa cepat lapar, dan sering merasa haus walaupun sudah minum yang cukup. Sedangkan untuk gejala tambahan biasanya berat badannya menurun drastis tanpa sebab yang jelas, sering merasa kesemutan, penglihatannya kabur atau tidak jelas, sering merasa cepat lapar, dan luka pada bagian tubuh yang sulit untuk sembuh. Adapun gejala yang paling sering yaitu sering mengantuk meskipun jam tidurnya sendiri sudah tercukupi. Di sini banyak sekali masyarakat yang tidak menyadari bahwa mereka sudah ada tanda-tanda diabetes mellitus tetapi malah mengabaikannya. Sedangkan diabetes mellitus sendiri sangat harus diwaspadai karena biasa menjadi komorbid COVID-19 dan biasanya orang diabetes mellitus yang terkena COVID, gejala yang ditimbulkan lebih parah. Dikarenakan sistem imun orang yang mengidap diabetes mellitus itu tidak sebagus ataupun sekuat orang yang tidak terkena diabetes mellitus. Untuk faktor resiko menderita diabetes mellitus, biasanya usianya sudah lebih dari 40 tahun.
Sebelumnya ada keluarga yang menderita diabetes mellitus, penderita obesitas ataupun kegemukan, orang yang kurang melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga, orang yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi, orang yang melakukan diet tidak teratur seperti diet tinggi gula, diet tinggi garam, ataupun diet yang tinggi lemak serta rendah serat. Sedangkan untuk hubungan diabetes mellitus dengan COVID-19, yang pertama, diabetes mellitus itu membuat kemampuan tubuh melawan infeksi menjadi berkurang. Lalu, kadar gula darah yang tinggi itu meningkatkan resiko komplikasi diabetes sehingga memperburuk kondisi seseorang ketika terkena COVID-19. Sedangkan yang terakhir, ketika seseorang yang menderita diabetes terinfeksi virus, itu akan menjadikan ataupun mengalami diabetes ketoasidosis, yang dimana mempersulit penanganan sepsis. Jadi salah satu komplikasi COVID-19. Lalu potensial yang berada di Kelurahan Lamber Tengah ataupun di sekitar wilayah Lamber Tengah itu sangatlah besar. Adanya keunggulan potensial pendidikan mulai dari TK, SD, SMP ataupun SMA yang tepatnya sendiri berada di kelurahan ataupun di sekitar wilayah Lamber Tengah. Adanya puskesmas yang berada di wilayah Lamber Tengah, adanya polsek yang berada di Lamber Tengah, ada pula taman yang dinamakan Taman Kedondong yang berada di wilayah Lamber Tengah. Ada pula fasilitas ibadah seperti masjid dan lain-lain. Dan masih banyak juga beberapa fasilitas yang terdapat pada wilayah kelurahan di Lamber Tengah. Tetapi tetap menjaga jarak antara 1-3 meter. Sedangkan untuk masker bedah itu biasanya tenaga medis yang memakai, lalu orang sakit dengan gejala flu, batuk, atau hidung berair dan radang tenggorokan. Nah, yang terakhir yaitu masker N95 yang dikhususkan untuk tenaga medis yang kontak langsung